Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita berupa kemauan dan kemampuan kita di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tinggal beberapa hari lagi dan kita sudah melewati nisfu Sya'ban, ya, tengah bulan dari bulan Sya'ban, yang artinya kita semakin dekat dengan syahrus siyam ataupun syahrul Ramadan. Mudah-mudahan usia-usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada bulan Ramadan dan kita mendapatkan jamuan spesial 1 bulan di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemberiannya, yaitu kita semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadisnya bahwa di bulan Sya'ban ini banyak sekali ataupun rawan dengan sebuah fenomena ataupun sebuah penyakit yang namanya penyakit ghaflah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali manusia yang lalai. Di satu sisi bulan Sya'ban ini adalah bagaimana kita banyak melatih amal-amal soleh, melatih banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan Ramadan kita memanennya. Sehingga para ulama, mereka ada yang sudah di bulan Sya'ban ini mereka menjadikan adalah bulan Al-Qur'anul Karim. Mereka sudah sangat dekat-dekat dengan Al-Qur'an. Banyak sekali mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Ini waktu-waktu rawan antara kita ingin menghabiskan, gitu ya Bapak Ibu. Wah, ini tinggal berapa hari lagi Bu? Kita habiskan, gitu ya, sebelum datangnya bulan Ramadan, gitu ya. Dalam artian kita mengikuti apa? Hawa nafsu ataupun syahwat kita. Kita habiskan ini. Ya, tinggal kurang lebih 2 minggu lagi, ya. Kita habiskan. Bahkan Ramadan justru dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk al-imsak, untuk mengendalikan, untuk menekan syahwat-syahwat kita, ya, untuk menekan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa melaksanakan semua serangkaian ibadah nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa ramadhanu ila ramadhan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini adalah satu kabar gembira. Mukaffiratun ma bainahunna, ini akan menghapus dosa-dosa. Ramadan tahun lalu, insyaallah kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Ketika kita diizinkan berjumpa satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya, ini adalah mukaffiratun ma bainahun. Ini menjadi kifarat atas dosa-dosa kita. Namun syaratnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jutunibatil kabairu, ketika dosa-dosa besar kita jauhi. Begitupun ketika seorang hamba melaksanakan saum di bulan Ramadan, melaksanakan tarawih ataupun qiyamul lail, ataupun melaksanakan qiyam ataupun salat malam, yaitu pada malam Lailatul Qadar, ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Dan para ulama menjelaskan hadis-hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar tetap kita harus taubati, kita harus bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dosa besar yang disebutkan di dalam agama kita adalah dosa kezoliman. Sehingga tema kita pada pagi hari ini sebagai isti'dad, persiapan kita menyambut bulan Ramadan, mari bersama-sama kita tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Bersama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita bertekad bagaimana agar kita bersama-sama membebaskan kezoliman yang ada pada diri kita. Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zalim secara bahasa dijelaskan oleh para ulama adalah huwa wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi, adalah menyimpan sesuatu di bukan pada tempatnya. Dan lawan dari kata zalim ini adalah adil, atau lawan dari keadilan adalah kezoliman. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil dan menjauhi kezoliman. Sedangkan setelah istilah syar'i yang dimaksud dengan kezoliman, karena zolim ini adalah bahasa syariat, dan ketika sesuatu itu datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika datang dari agama kita, maka pasti ada definisinya, maka pasti ada ta'rifnya. Sehingga secara istilah yang dimaksud dengan kezaliman adalah at-ta'addi anil haqqi ilal batili inhirafu anil adli. Yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah kita keluar dari kebenaran al-haq menuju kebatilan atau memilih kebatilan, dan kita menyimpang dari jalan keadilan. Ya, adil ini lawan dari kezaliman. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi zalim ini menjadi tiga bagian. Ya, az-zulmu thalathah. Yang pertama yang disebut dengan ayyadlaman nasu fima bainahum wa bainallahu ta'ala. Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyirka ladzulmun azim. Ini bentuk kezaliman yang paling besar yang ada di muka bumi ini, yaitu kezaliman berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kemusyrikan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini dosa yang paling besar. Namun sebesar-besarnya ataupun dosa yang paling besar yang namanya syirik, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut tidak diampuni itu ketika tidak ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi ketika seorang hamba sebelum matinya dia bertobat dari dosa-dosa kesyirikan, walaupun itu dosa paling besar, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tinggal apa, Bapak Ibu sekalian? Tinggal bertaubat. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusannya selesai. Namun kezaliman yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah zulmun bainahu wa bainan nasi. Seseorang zalim kepada manusia yang lain. Di dalam syarat taubat, ketika kita ada pertalian kezaliman antara seorang hamba dengan hamba yang lain, ini kita tidak cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meminta apa? Penghalalan. Kita minta penghalalan kepada orang yang kita zalimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan keburukan ya adalah keburukan yang semisalnya. Faman afa, maka barang siapa yang memaafkan wa aslaha, dan islah melakukan kebaikan, fajruhu 'alallahi, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuhibbuz zalimin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang zalim. Ini kezaliman yang kedua. Kemudian kezaliman yang ketiga, kata para ulama, adalah zulmun bainal abdi wa bainan nafsihi. Itu seseorang zalim terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminhum zalimun li nafsihi." Dalam Quran surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-32. Maka di antara mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang menzolimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Juga di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang derajatnya, kategorinya pertengahan. Kemudian yang ketiga, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabiqun bil khairat, yang bersegera terdepan di dalam kebaikan. Nah, yang pertama ini adalah zalimul linafsih, yaitu manusia yang zalim terhadap dirinya sendiri. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, apa yang dimaksud orang yang menzalimi dirinya sendiri? Beliau menjelaskan di dalam tafsirnya, yaitu al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat. Orang yang menzalimi dirinya sendiri adalah yaitu orang-orang yang sebagian besar ya di dalam kehidupannya ini meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua, orang yang dengan derajat menzalimi dirinya sendiri adalah al-murtakibu li ba'dil muharrimat. Juga banyak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan apa-apa yang dimakruhkan ya di dalam agama Islam. Ini ciri dari manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-28, surat ke-28 ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi inni dzalamtu nafsi." Menjelaskan seorang hamba mengakui tentang kezaliman dirinya. Ya Rabb, sesungguhnya aku ini telah menzolimi diriku sendiri. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufiknya
untuk bisa terbebas dari semua macam-macam kezaliman ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun penjelasan tentang kezaliman ini, Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau menjelaskan tentang kezaliman ini. Beliau mengatakan az-zulmu, kezaliman ini adalah yakunu bi akli amwalin nas wa akhdhuha zulman. Di antara contoh ataupun ciri-ciri kezaliman itu, beliau mengatakan ketika seseorang memakan harta ya dengan cara apa? Dengan cara zalim. Bukan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terjadi di dalam masalah harta. Kemudian juga bentuk kezaliman yang lain, beliau mengatakan wa zulmun nasi bid-darbi. Ini hati-hati, barangkali dulu ya kita di masa sedang memuncak semangat dan emosinya, ini Pak Haji ya, kita memukul tanpa hak. Ini kezaliman. Ya, memukul sembarangan ya tanpa hak. Tanpa ada maksud yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan kita seorang orang tua ketika memiliki anak yang usia sedang diajar untuk melaksanakan sholat, ada perintahnya, ada syariatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ketika usia tertentu maka pukullah ya betisnya untuk melaksanakan sholat. Ini sesuatu yang dibolehkan di dalam syar'i. Ya, untuk mendidik, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menzalimi. Ini bentuk kezaliman. Kemudian wasyatama, ketika kita mengutuk orang lain, mencaci orang lain, menghina orang lain, ini bentuk kezaliman. Kemudian wa ta'addi wal istitalati ala du'afa, kemudian kita pernah mengancam pihak lain, kemudian kita pernah menabuh genderang permusuhan dengan orang lain, kemudian berlaku sombong, ya mencela siapa? Kaum du'afa, orang-orang yang lemah, dikarenakan kita merasa apa? Merasa kuat. Kita zalim kepada orang-orang yang lemah. Maka kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa qad addahu ya minal kabair, maka kezaliman ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Apa perbedaannya dosa kecil dengan dosa besar, Bapak Ibu sekalian? Ini dosa kecil ya tidak ada ancaman ya had ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa kecil ini ada ancaman-ancamannya baik di dunia ataupun di akhirat. Ini bedanya ya antara dosa besar dengan dosa kecil. Akan tetapi kita tidak boleh menyepelekan yang namanya as-saghair ataupun dosa kecil. Karena disebutkan tidaklah disebut dosa kecil ketika terus-menerus dilakukan, ini maka akan menjadi dosa besar. Kemudian bentuk kezaliman yang berikutnya adalah zulmul mar'ati haqquha min sadaqi wa nafaqati wa kiswati, adalah kezaliman seorang suami terhadap istrinya. Berupa apa? Tidak memberikan belanja ya kepada siapa? Kepada istri, kemudian tidak memberikan nafkah, kemudian tidak memberikan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kewajiban seorang suami. Ini adalah kezaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun bentuk kezaliman yang lain, Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zulmul ajir bi adamil i'ta'i al ajra, yaitu kezaliman ketika kita memiliki karyawan, ketika kita memiliki khadimah yang membantu di mana? Di pekerjaan kita, di rumah kita. Ini hati-hati Bapak-Ibu sekalian. Adalah apa? Ketika kita zalim, menunda
yang menjadi apa? Yang menjadi haknya. Misalkan kafalahnya ataupun gajinya kita tunda-tunda padahal kita bisa membayarnya, bisa menunaikannya. Kalaupun misalkan pada suatu saat ataupun pada satu kondisi kita belum bisa menunaikannya, maka bicarakan dengan baik. Mintalah maaf. Ya, mintalah dia apa? Dimaafkan oleh siapa? Oleh karyawan kita misalkan atau pembantu kita. Dan satu bentuk kezaliman ini ketika apa? Menunda-nunda. Ya, membayar apa? Membayar upah kepada siapa? Kepada orang yang harus kita berikan upahnya. Ini pun adalah bentuk-bentuk kezaliman di dalam kehidupan kita. Ada seorang ulama mengatakan tentang bahaya dari kezaliman ini, Bapak-Ibu sekalian. Mereka mengatakan la tadlumuz zu'afa. Janganlah kalian menzalimi orang-orang lemah. Karena apa? Fatakunu min syiraril aqwiya. Karena orang yang zalim kepada pihak-pihak yang lemah ini sebetulnya adalah orang-orang yang paling buruk di antara orang yang memiliki kekuatan. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki kekuasaan, akan tetapi zalim, maka disebut sebagai orang yang paling buruk. Ya. Kemudian bentuk kezaliman yang lain, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhadha malul yatim. Yaitu mengambil, ya, memakan harta anak-anak yatim. Ini adalah kezaliman. Kemudian wal mumatilatu bihaqqi al insani ma'al qudrati 'alal wafa'i. Ini adalah menunda-nunda hak orang lain, kita menahannya padahal kita mampu untuk menunaikannya. Contohnya apa, Bapak sekalian? Menunda-nunda membayar hutang. Ini adalah kezaliman. Ketika kita punya, ketika kita ada, kemudian ditunda-tunda, ini adalah bentuk kezaliman kepada saudara kita. Ya. Namun beda halnya ketika kita sedang tidak ada, ya, kita sampaikan permohonan maaf. Karena ini adalah bentuk kezaliman antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Kemudian berikutnya, bentuk kezaliman yang lain adalah az-zulmu fil qismati, yaitu kezaliman di dalam masalah pembagian. Ketika ada ketidakadilan di dalam memberikan pembagian-pembagian yang seharusnya ini dibagikan, ya, ini adalah bentuk kezaliman. Au taqdimil asya, atau misalkan kita meluruskan sesuatu justru mendatangkan apa? Kezaliman yang baru. Ini pun adalah dilarang di dalam agama kita. Mencegah kezaliman dengan apa? Dengan kezaliman yang baru. Ini tidak boleh. Maka cegahlah kezaliman ataupun kemungkaran itu dengan cara-cara yang disyariatkan di dalam Islam. Ya, bagaimana kita beramar ma'ruf di rumah, bagaimana kita beramar ma'ruf, ya, dengan tetangga, ya, bernahi munkar, juga bagaimana bernahi munkar dengan siapa? Dengan pihak penguasa. Ini semuanya diatur di dalam Islam. Tidak boleh serampangan. Ya, beramar ma'ruf nahi munkar. Karena ini bisa menimbulkan apa? Kezaliman yang baru, kezaliman yang lebih besar lagi. Semuanya diatur di dalam agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku sendiri. Fala tazalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, Allah sendiri, ya, mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berlaku zalim. Tidak mungkin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang bahayanya kezaliman,
yaumul mazlumu ala zalim asyaddu mi yaumaz zalimi alal mazlumi. Nanti Bapak Ibu sekalian, ya di akhirat, balasan dari orang yang kita zolimi, ya, orang yang dizolimi kepada orang yang menzolimi, ini lebih apa? Lebih dahsyat balasannya daripada kezoliman hari ini. Orang yang zolim, ya, kemudian dia melakukan kezoliman. Nanti kita lihat hadis-hadisnya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Balasan kezoliman nanti di yaumil qiyamah jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada apa yang kita lakukan kezaliman hari ini kepada siapa? Kepada si fulan yang kita zolimi. Begitupun berkata Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inni la astahyi an azlama man la yajidu alayya nasiran illallah. Sesungguhnya aku sangat malu ketika aku melakukan kezoliman dan orang yang dizolimi itu tidak memiliki penolong ketika aku melakukan kezoliman, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dizolimi itu penolongnya Allah, sedangkan orang yang zolim ini tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma lidzalimina min nasir. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang bahaya dari kezaliman ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka, maka hendaklah kalian takut, wadam'atul yatim, jangan sampai kita membuat anak-anak yatim menangis. Wada'watul mazlum, juga hendaklah kita takut terhadap doanya orang-orang yang kita zalimi. Fa innaha tasri bil laili wan nasu niyam, karena doa orang-orang yang dizolimi bisa jadi ya terus berjalan di malam hari, sedangkan manusia berada di dalam lelap tidurnya. Orang yang zolim, ya, yang menzolimi ini bisa jadi lelap di dalam tidurnya tanpa disadari. Orang yang kita zolimi melantunkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa orang yang dizalimi, ya tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabul. Ya. Jadi ketika ada orang yang menzalimi kita, di satu sisi ya kita ini ada satu kesempatan, ya doa kita sangat diijabah, sangat dikabul oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang rugi kehidupan orang-orang yang beriman. Ajabal li amril mu'min, menakjubkan kehidupan orang-orang yang beriman ketika diberikan ujian, apakah itu kezaliman, ketika dia mampu bersabar, maka sabarnya menjadi kebaikan bagi sang hamba ini. Begitupun ketika diberikan nikmat, dengan nikmat itu seorang hamba bisa meningkatkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syukurnya menjadi kebaikan. Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menyebabkan seorang hamba melakukan kezaliman? Yang pertama, kenapa seseorang ataupun seorang hamba ini melakukan kezaliman? Yang pertama adalah asyaiton. Ini adalah peran serta dari setan, dari iblis. Pembangkangan pertama di langit yang terjadi ini dilakukan oleh iblis. Aba wastakbaru. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud menghormati Nabi Adam alaihissalam, aba wastakbaru, maka iblis sombong, enggan, tidak mau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa, kezaliman, pembangkangan pertama yang dilakukan oleh seorang makhluk.
di langit dilakukan oleh iblis. Dan kezaliman ataupun dosa pembangkangan yang pertama kali dilakukan di muka bumi ini itu ketika ada peristiwa antara Qabil dan Habil. Itu yang menghasut siapa? Setan, iblis. Ini adalah godaan ya ataupun tipu daya dari setan ataupun dari iblis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Ini peran serta dari setan. Kenapa terjadi satu dengan yang lain saling menzolimi? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu khatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadinya kezaliman ini dikarenakan adalah an-nafsul ammarah bisu. Karena manusia ini memiliki nafsul amarah. Ya, nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan, mengajak untuk melakukan kezaliman, mengajak untuk menyelisihi al-haq, kebenaran, kemudian masuk ke dalam kebatilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya ada nafsu ini adalah yang memerintahkan kepada keburukan. Nafsu, ya, nafsul amarah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebab kezaliman adalah al-hawa. Ya, tadi nafsu yang menyeru kepada amaratun bisu, kemudian yang ketiga adalah ini al-hawa. Ya, hawa nafsu manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 135, fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kalian mengikuti al-hawa, hawa nafsu, ya anta'dilu, maka pasti kalian akan bisa berlaku adil. Ya. Dan ini tadi adil ini lawan dari kezaliman. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya ada satu perkataan yang sangat indah dari seorang ulama, yaitu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, innan nas, sesungguhnya manusia, lam yatanazza'u, ini tidak berbeda pendapat tentang kezaliman. Ya, semua orang, semua manusia apapun itu agamanya, mereka menentang yang namanya kezaliman. Ya, secara apa? Secara fitrahnya semua manusia, Bapak Ibu sekalian, ini menentang apa? Menentang kezaliman. Fi an aqibah az-zulmu wa khimah, ya, tentang akibat buruknya kezaliman. Ini semuanya sepakat. Zalim ini mendatangkan apa? Mendatangkan keburukan. Begitupun kebalikannya, wa aqibatul adli karimah. Dampak dari keadilan ini mendatangkan apa? Mendatangkan kemuliaan. Semuanya sepakat. Bahkan ada sebuah riwayat beliau menjelaskan, innallaha yansurud daulah al-adilah wa in kanat kafirah. Ini ada sebuah cuplikan, ya, perkataan dari seorang ulama. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan apa, Bapak Ibu sekalian, ya, memberikan pertolongan kepada sebuah negara. Dia melakukan keadilan di sebuah negara itu, walaupun negara itu penghuninya apa? Kafir. Tapi keadilan ditegakkan di situ. Ya, tidak ada tadi saling mengambil hak yang satu dengan yang lainnya. Namun kebalikannya, wala yansurud daulah adz-zalimah
Allah tidak menolong sebuah negeri yang dipenuhi dengan kezaliman, wa in kanat mu'minah, walaupun isi penduduk negeri itu adalah orang-orang beriman. Ketika kezaliman ini apa? Merajalela. Tidak ditolong negeri itu, Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman. Mari kita lihat tentang hadis-hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang bahayanya kezaliman. Di sini Bapak Ibu yang dulu ataupun sekarang yang memiliki sawah itu ya, ini Masya Allah. Mungkin di sini ada yang juragan beras nih Pak Haji ya, sawahnya lega, sawahnya luas gitu ya, atau kebunnya luas Bapak Ibu sekalian. Ini hati-hati. Hati-hati. Dulu itu ada istilah, barangkali mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada ini Pak, yang suka apa? Memindahkan patok batas tanah gitu ya, patok kita ataupun orang lain ya, kemudian dipindahkan batas tanahnya agar tanah kita semakin luas gitu ya. Ini kezoliman, ini hati-hati. Kalau dulu sawah itu mapas apa? Mapas tanah orang lain, galengan orang lain gitu ya, pematang sawah orang lain dipapas, ditipisin yang bagian ke kitanya gitu ya. Walaupun beberapa senti istilahnya, walaupun hanya 1 jengkal Bapak Ibu sekalian, ini kezaliman. Ketika tidak kita minta penghalalan kepada siapa? Kepada orang lain. Apa balasannya nanti di akhirat ketika tidak saling menghalalkan? Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzalama qida shibrin minal ardi, barang siapa yang mengambil, yang mencuri 1 jengkal ya dari tanah tadi Bapak sekalian, merampas tanah orang lain, memindahkan patok batas tanah orang lain, tuwiquhu ya min sabi ardina, maka nanti pada hari kiamat akan dikalungkan 7 lapis bumi. Akan dikalungkan 7 lapis bumi. Ini kezoliman Pak ya. Ini kita ngambil 5 kilo saja Pak, dijadikan apa namanya, bantul ya, kalung ibu-ibu, gimana rasanya ini ya. Ini nanti 7 lapis bumi akan dikalungkan kepada orang yang mencuri tanah walaupun 1 jengkal. Ini bahaya Pak, bahaya kezoliman. Bahaya kezoliman. Di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-26 tentang bahaya-bahaya kezaliman, 1 butir jarum. 1 butir apa Bu? Bapak Ibu sekalian? Jarum Pak. Yang diambil, yang itu bukan bagian kita, bukan hak kita, maka kata Nabi SAW, cukup ini mendatangkan siksa, cukup mendatangkan azab neraka nanti di mana? Di yaumil akhir. Di akhirat. 1 butir jarum. Ya, kita melalaikan ini, ini hanya pulpen saja, ini pensil, tanpa kita sadari tiba-tiba kita mengambil punya siapa misalkan ya, punya karyawan ataupun punya siapa kawan misalkan ya. Ini tidak dikembalikan Pak. Ini termasuk apa? Termasuk kezaliman. Termasuk kezaliman yang kita anggap remeh. Dikisahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang menyangka fulanun syahid, fulanun syahid, fulanun syahid dalam satu peperangan. Bapak sekalian, ada 1 orang yang terbunuh. Maka kata para sahabat, ini si fulan telah syahid, si fulan telah syahid, si fulan telah syahid. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla, tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ra'aituhu fin nari, sesungguhnya aku melihat orang ini di dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu Bu sekalian? Burdatin ghallaha
au aba'atin, karena dia menyembunyikan satu baju dari ghanimah harta rampasan perang yang belum dibagikan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencuri satu baju. Padahal dia terbunuh di mana? Di medan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kata Nabi, dia ini tempatnya di neraka karena memaling apa? Mengambil satu buah baju, ya, dari harta rampasan perang yang belum dibagikan. Ini bahaya dari dosa zalim, Bapak sekalian. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma, maka hendaklah kita harus takut kepada yang namanya kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu, ikhwatal iman, ini adalah kegelapan yang sangat gelap di yaumil qiyamah. Sirat itu sangat gelap sekali, Bapak sekalian. Sirat, ya, satu titian yang dibentangkan di atas jahanam, yang sangat tipis, yang sangat tajam, yang sangat licin. Itu gambaran sirat. Kemudian di samping kanan kirinya ada apa? Ada duri-duri dari jahanam. Setiap yang melewati itu akan apa? Dikait oleh duri-duri itu. Dijelaskan ada yang bisa terlepas dari duri-duri itu. Duri-duri ini adalah kezoliman, balasan atas kezoliman. Kemudian ada yang terkait oleh duri-duri itu, tidak bisa lepas dan tertarik kemana? Ke dalam jahanam. Yang lamanya jatuh seorang hamba ke dalam jahanam ini 70 tahun perjalanan, Bapak sekalian. Waliyadzubillah. Kezaliman adalah kegelapan yang nanti Allah hadirkan di yaumil qiyamah. Begitupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqus suha, dan hendaklah kalian takut menjauhi yang namanya as-suha, itu adalah pelit. Fa inna suha, karena pelit ataupun sifat bakhil, ahlaka man kana qablakum, ini menghancurkan manusia-manusia sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamalahum ala an safaqau dima'ahum wastahallu maharimahum. Ini bisa menyebabkan apa? Tersebarnya sifat bakhil di masyarakat ini bisa menyebabkan kezoliman-kezoliman. Orang saling membunuh, kemudian saling menghalalkan sesuatu yang haram, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ini bisa menyebabkan kezoliman. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain tentang bahaya kezoliman, alhamdulillah, 10 menit lagi Pak Haji. Oh, 20, Masya Allah. Allah akan menegakkan keadilan, ya, di yaumil qiyamah. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Allah pasti akan menegakkan keadilan, akan dipenuhi hak-hak siapa? Semua hamba nanti di yaumil qiyamah. Dijelaskan dalam hadis ini, hatta yuqada lisyati al-jalhahi minasyati al-qarnai, sampai nanti di yaumil qiyamah Allah ingin menunjukkan keadilannya kepada seluruh makhluknya. Satu ekor kambing, Bapak sekalian, yang ketika di dunia dia menubruk, ya, kambing yang lain, ini nanti akan Allah tampakkan di yaumil qiyamah. Kambing yang di apa? Yang ditubruk ini akan diberikan kesempatan untuk membalas kambing yang menabraknya. Kemudian setelah itu dijadikan kembali oleh Allah menjadi debu atau menjadi tanah. Ya. Ini akan ditunjukkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala keadilannya nanti. Kemudian di dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wattaqi da'watal mazlum, ya, takutlah terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab,
Karena doa orang yang dizolimi, ya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Sehingga mujarab, ya, dan takut. Ya, kalau orang-orang yang kita zolimi ini mendoakan siapa? Mendoakan kita. Syukur-syukur orang yang dizolimi itu adalah orang-orang yang paham agama, Bapak sekalian. Sehingga ketika kita zolim, kita didoakan apa? Kebaikan gitu, Pak. Tapi tetap saja kezoliman kepada siapapun, ya, kepada orang yang tadi lemah, ya, du'afa, kepada orang yang kuat, kepada orang yang paham agama, kepada orang yang tidak paham agama, tidak boleh, haram. Begitupun selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain dikisahkan ada seorang yang diangkat menjadi, kalau bahasa kita nih, karyawan, Bapak sekalian. Diangkat petugas oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil apa? Untuk mengambil zakat kepada masyarakat. Yang namanya orang yang sudah diberikan, diangkat tugas, maka dia diberikan gaji oleh apa? Oleh negara ketika itu, oleh Baitul Mal, diberikan gaji. Kemudian ketika dia mendatangi masyarakat, maka kata masyarakat, ini zakat saya, ini adalah ongkos buat bapak, gitu ya. Maka ketika datang menyetorkan, ya, kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, ini adalah harta zakat dari masyarakat, sedangkan ini adalah ongkos buat saya. Maka hal ini dicegah oleh Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, semuanya harus diserahkan kemana? Kepada Baitul Mal. Karena anda ini sudah apa? Sudah digaji. Ya, ketika sudah digaji ini tidak boleh mendapatkan, ya, uang, ya, selain apa yang sudah menjadi hak ataupun gaji dia. Contohnya Bapak sekalian, ya, seseorang diberikan tugas untuk belanja, dikasih uang katakanlah 100 juta, kemudian ada sisa, ya. Nah, uang sisa ini adalah milik siapa? Milik perusahaan, bukan milik siapa? Bukan milik sang karyawan ini. Itu tidak boleh uang sisa kembalian dari mana? Dari apa yang dia sudah ditugaskan, kemudian kembalian dia apa? Dilipat, dia diambil. Inilah kezoliman. Ya, ini sama dengan apa? Dengan khianat, dengan mencuri. Ini tidak boleh. Ya, mendapatkan tambahan-tambahan, kecuali misalkan memang ada regulasi, ada izin dari perusahaan, ya, kalau misalkan ada sisa, ya, dari belanja, silahkan kamu ambil saja, ini halal, ini halal. Tapi ketika tidak ada regulasi, ketika tidak ada penghalalan, ya, dari pemilik usaha ataupun misalkan dari tadi yang memberikan tugas, ini adalah kezoliman yang nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna minal muflis, tahukah kalian siapa manusia yang bangkrut ataupun bahkan tekor? Bukan bangkrut lagi ini Pak, ini tekor ini Pak, ya. Qalu, para sahabat menjawab, mereka ada yang mengatakan yang dimaksud dengan orang yang bangkrut adalah al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Orang bangkrut itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang tidak memiliki harta, juga tidak memiliki pekerjaan, ya, tidak memiliki harta kekayaan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terkait dengan persiapan kita dengan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, innal muflisa, maka sesungguhnya orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ummati, dari kalangan umatku adalah mayyati yaumal qiyamah, orang-orang yang datang ketika kembali nanti kepada Allah di yaumil qiyamah siyamin. Ini Pak disebutkan, dia membawa
pahala puasa. Pahala puasanya bawa ke mana? Ke akhirat, Bapak Ibu sekalian. Wa zakatin, dia pun ketika ke akhirat dia membawa pahala zakat. Namun bersamaan dengan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti wa qad syatama hadza. Di samping itu dia membawa dosa kezaliman. Ya, mencaci, menghina tadi ya. Tadi kezaliman sudah dijelaskan ya Bapak sekalian, wa qadzafa hadza. Kemudian dia ya menuduh tadi, memakan harta orang lain, ya, membunuh jiwa yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena ada jiwa-jiwa yang dibenarkan di dalam Islam, seperti ketika tegaknya sebuah mahkamah syariat Islam, misalkan orang yang sudah menikah dia berzina maka dirajam sampai mati. Ya, kemudian ditegakkan hukum kisos, orang yang membunuh dibunuh lagi di dalam hukum Islam ketika ada qadhinya ataupun mahkamah syariatnya. Ketika hari ini tidak boleh karena tidak ada apa? Institusinya. Ya, tidak boleh misalkan masjid Al-Falah, ini ada orang yang membunuh Pak Haji, ayo kita bunuh lagi, tidak boleh ya. Atau misalkan ada yang mencuri, ya menurut Dewan Syariah Masjid Al-Falah misalkan ya, kita potong tangannya, tidak boleh. Karena tidak ada ininya, institusinya. Atau tadi misalkan ya kita rajam seseorang sampai meninggal, ini tidak boleh. Tidak boleh. Harus ada institusi ya dari sebuah negara yang memberlakukannya. Nah, ini ketika ada dosa membunuh atau menyakiti orang lain, ya, maka di akhirat Bapak sekalian ini tidak ada dirham, tidak ada dinar, Pak. Apa yang akan bisa kita bayarkan nanti di mana? Di akhirat kepada orang-orang yang kita zalimi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi. Ketika ada dosa zalim yang belum kita halalkan hari ini, Bapak Ibu sekalian, maka amal-amal kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Nah, ini bagaimana kalau stok kezalimannya masih ada? Ya, sedangkan amal soleh kita sudah habis, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara membayarnya nanti? Fa in faniyat hasanatuhu, ketika amal baiknya sudah habis, ya qabla ay yaqdiya ma alaihi, padahal kezalimannya masih ada ya terhadap orang lain, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, maka dosa keburukan orang yang kita zalimi ini ditransfer, dipindahkan kepada kita. Ini bukan hanya bangkrut, Pak, tapi tekor. Ya, summa turiha finnar, maka orang ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini hadis-hadis yang terkait dengan kezaliman, Bapak sekalian. Kemudian ikhtiarnya, bagaimana agar kita bisa terbentengi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Maka di sini sekurangnya ada 6 hal yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan zalim. Yang pertama, Bapak sekalian, kita harus tazakkur, tanazzuh azza wa jalla 'anil zulm. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung ya dari apa? Dari perbuatan zalim. Kita minta agar diberikan taufik oleh Allah agar dijauhkan dari kezaliman-kezaliman. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, agar kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan zalim adalah an-nazru fi su'i akibatiz zalimin. Kita harus mengetahui tentang tadi keburukan-keburukan dari perbuatan-perbuatan zalim. Ya, bagaimana akibatnya tadi banyak sekali ya kezaliman-kezaliman ketika tidak segera minta dihalalkan, diselesaikan di mana? Di dunia ini. Kemudian yang ketiga, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman adalah adamul ya'si min rahmatillah. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika dihimpit satu ujian, satu musibah,
seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan apa? Kezaliman. Ya, kita harus yakin, ya, ada pasti pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan zalim adalah istihdaru musyahid faslil qada ya yaumal qiyamah. Kita harus tadi menghadirkan kengerian akibat kezaliman nanti Allah balas di mana Bapak sekalian? Di yaumil qiyamah. Jangan sampai kita menjadi tadi orang bangkrut, bahkan orang yang tekor karena akibat apa? Kezaliman. Hadirkan tadi ya keburukan-keburukan tentang zalim sehingga kita merasa takut. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan dari kezaliman, az-zikru wal istighfar. Kita harus memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiruz dzunuba illallah. Harus banyak zikir, banyak istighfar agar kita dijauhkan dari kezaliman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kezaliman ini, kafun nasi 'anil zulmi waradul huquqi li ashabiha. Jagalah diri-diri kita, juga orang lain, jangan sampai saling menzolimi. Kemudian segera tunaikan hak yang menjadi bagian dari orang lain. Apakah tadi kita pernah menghina orang lain, segera minta dimaafkan. Kita menggibah, menggosip orang lain, harus minta dihalalkan. Kemudian ada satu harta, satu barang yang kita ambil yang bukan menjadi hak kita, segera kembalikan. Ya, karena besarnya ya dosa kezaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sebelum memasuki Ramadan. Di sepanjang Ramadan Allah menerima amal-amal kita, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa menjauhi perbuatan-perbuatan zalim. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada waktu Pak Haji? Habis ya? 5 menit katanya Pak. Silakan Pak, ada waktu Bapak Ibu 5 menit. Ada yang mau menambahkan atau mau bahas tentang kezaliman? Persilahkan. Atau saya yang bertanya Pak? Ayo silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang hadis ini Pak Ustaz, menolong orang yang zalim dan dizalimi, bagaimana Pak? Ya, baik. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi poin yang keenam dijelaskan, selain kita mencegah diri kita tidak boleh melakukan kezaliman, maka kita pun harus membantu orang yang zalim. Nah, itu ya hadisnya, bagaimana kita membantu orang yang zalim. Bagaimana kita membantu orang yang zalim? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jangan sampai orang yang zalim itu mengulangi apa? Kezalimannya. Sehingga kita berikan apa? Berikan nasihat. Ya berikan dakwah. Nah, kemudian pertanyaan yang terkait dengan kezaliman, bagaimana ketika kita dulu pernah melakukan kezaliman, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan harta yang lain-lain, orangnya sudah tidak bisa dilacak lagi. Kalau harta misalkan, bagaimana kita mengembalikan hartanya? Ini kita teringat, ya Allah, saya pernah minjam uang ataupun tanpa disengaja mengambil sesuatu. Ini orangnya masih ada apa tidak ini?
ternyata saat dilacak, ya, orangnya tidak ada, nomor juga tidak ada, ya, tempat tinggalnya juga kita sudah tidak tahu, ya, keturunan juga sudah tidak tahu. Maka ketika terkait harta Ibu sekalian, kita sedekahkan atas nama orang yang kita zolimi, ya. Dan kita bertobat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu fattaqullaha mastata'tum. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut, ya, di luar dari batas kesanggupan seorang hamba. Kita pernah menggosip seseorang, tidak tahu sekarang di mana rimbanya orang itu, kita cukup taubatan nasuha kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.